Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Aulia 12 AKL 1. Saya akan mempresentasikan tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Akuntansi konsinyasi adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi, tanpa disertai pemindahan hak milik. Istilah-istilah yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi. 1. Pengamanat, yaitu pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan. 2. Komisioner, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat untuk dijualkan. 3. Konsinyasi keluar, yaitu rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. 4. Konsinyasi masuk, yaitu rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat saksi-saksi yang berhubungan dengan barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi. 1. Pengamanat adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. 2. Komisioner, pihak yang menerima titipan barang. Kriteria penjualan konsinyasi. 1. Dalam hak milik atas barang masih berada pada pengamanat. Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. 2. Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner, sampai dengan saat barang dapat dijual kepada pihak ketiga. Perjanjian penjualan konsinyasi. 1. Jumlah dan macam bayar yang sudah dibayar oleh pihak komisioner dan akan diganti oleh pengamanat. 2. Perhitungan komisi untuk komisioner dihitung. 3. Waktu pembayaran komisi. 4. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. 5. Syarat penjualan kepada pelanggan. 6. Frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. Hak dan kewajiban komisioner. 1. Mendapatkan komisi atas barang konsinyasi yang telah dijualnya. 2. Mendapatkan penggantian atas beban yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penjualan barang konsinyasi, misalnya biaya pengangkutan, penyimpanan, asuransi pajak, dan beban lainnya. 3. Dalam batas-batas tertentu, biasanya komisioner diberi hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang-barang yang dijualnya. Metode pencatatan yang dapat dipakai baik oleh pengamanat maupun komisioner ada dua, yaitu 1. Metode tidak terpisah, 2. Metode terpisah. Metode terpisah. Laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi penjualan biasa atau penjualan lainnya. Metode tidak terpisah. Dalam metode tidak terpisah, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Akuntansi oleh komisioner. Komisioner hanya membuat jurnal saat 1. Menjurnal barang konsinyasi, 2. Mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, 3. Mencatat pendapatan komisi, 4. Pengiriman uang ke pengamanat. Kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan laporan konsinyasi. A. Komisioner dapat hanya mengirim laporan konsinyasi saja pengamanat, sedangkan uangnya dikirim beberapa waktu kemudian. Saat mengirim laporan pada komisioner, timbul utang pengamanat. B. Komisioner bisa langsung mengirim laporan konsinyasi beserta uang ke pengamanat. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan biaya penjualan konsinyasi akan didebit, misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan komisioner tetapi akan diganti oleh pengamanat, pendapatan komisi yang belum diterima, melaporkan penjualan konsinyasi kepada pengamanat, membayar uang kepada pengamanat. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh komisioner hanya mencakup 4 transaksi, yaitu 1. Membayar biaya angkut atau perakitan, 2. Menjual barang komisi, 3. Mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat, 4. Mengirim pembayaran kepada pengamanat komisioner.
Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh komisioner di dalam metode tidak terpisah hanya mencakup 3 transaksi, yaitu 1. Membayar biaya angkut, 2. Menjual barang komisi, 3. Mengirim pembayaran kepada pengamanat komisioner. Akuntansi oleh pengamanat. Pengamanat mencatat atau menjurnal pada saat 1. Menitipkan barang ke komisioner, 2. Menerima pelaporan konsinyasi serta uang dari komisioner. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengiriman barang, konsinyasi, dan biaya penjualan konsinyasi akan didebit, misalnya saat mengirimkan barang ke komisioner, biaya pengiriman barang komisioner, biaya komisi, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner tetapi diganti oleh pengamanat. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan hasil penjualan, yaitu 1. Saat mencatat pendapatan konsinyasi, laba konsinyasi, saat menerima laporan tentang hasil penjualan barang konsinyasi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu 1. Pengiriman barang konsinyasi, 2. Pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, 3. Menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, 4. Menerima pembayaran dari komisioner. Metode administrasi barang ada 2, yaitu metode perpetual dan metode fisik. Barang-barang konsinyasi yang dikembalikan. Apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada pengamanat, maka rekening barang-barang konsinyasi harus dikredit dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Uang muka dari komisioner. Perjanjian konsinyasi disertakan adanya persyaratan akan uang muka yang harus dibayar oleh komisioner untuk barang-barang komisi titipan yang diterimanya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.